Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di channel Ardi Pro bersama saya Arif. Kali ini kita akan belajar tentang tata cara perhitungan formula konsistensi RPD akhir ya. Yang di sini. Jadi untuk membentuk nilai kinerja dari Satker, di sini ada 4 elemen pendukung ya. 4 variabel pendukung. Yang pertama adalah realisasi anggaran. Yang kedua adalah konsistensi RPD akhir. Yang ketiga capaian kebutuhan kegiatan, dan keempat adalah efisiensi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghasilkan angka 98,15 ini ya, yaitu angka konsistensi RPD akhir. Sebelum kita praktik tata cara penghitungan konsistensi RPD akhir, kita coba cek formula cara menghitung konsistensi RPD ya. Nah, menurut PMK 214 tahun 2017, formulasi RPD adalah seperti ini ya. Bentar. Nah, di sini konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Saya baca sebentar ya. Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Ya, rumusnya seperti ini ya. K konsistensi sama dengan lambda n ya. Ini RPD kumulatif dikurangi nilai mutlak RPD kumulatif dikurangi dengan realisasi anggaran kumulatif. Kemudian dibagi dengan RPD kumulatif. Nah, nanti dikalikan dengan 100%, kemudian dibagi dengan jumlah N. N-nya adalah bulan. Ya, artinya ketika misalkan sekarang di bulan Juli, berarti nilai N-nya itu adalah 7. Ya, itu. Nah, untuk contohnya di sini seperti ini ya. Ini posisi kita di bulan Desember, ya. Bulan Desember artinya di sini N-nya adalah 12. Ya, artinya ketika kita masih di bulan Juli, maka kita menghitung nilai konsistensi itu hanya sampai dengan bulan Juni, ya. Maaf, bulan Juli, tidak sampai bulan Desember. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita mencatat dulu ya RPD dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita catat juga realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, RPD Januari sampai Desember, kemudian realisasi anggaran dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita cari nilai RPD kumulatif dan juga realisasi anggaran kumulatif ya. Caranya ya ketika di Januari berarti RPD Januari dituliskan di sini. Ketika di bulan Februari artinya bahwa RPD kumulatif itu adalah RPD di bulan Januari ditambahkan dengan RPD di bulan Februari ya. Januari ditambah Februari ini menjadi RPD kumulatif di bulan Februari. Kemudian untuk RPD kumulatif di bulan Maret misalkan ya, itu didapat dari RPD bulan Januari ditambah RPD bulan Februari ditambah dengan RPD di bulan Maret ya. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember ya. Begitu juga dengan realisasi anggaran kumulatif. Ketika di Januari berarti nilainya adalah realisasi di bulan Januari. Ketika di Februari maka nilai realisasi anggaran kumulatif adalah realisasi anggaran Januari ditambahkan dengan realisasi anggaran di bulan Februari. Kemudian untuk mendapatkan realisasi anggaran kumulatif di bulan Maret, yaitu penjumlahan dari realisasi anggaran bulan Januari, Februari, dan Maret ya, seperti ini. Nah, ini dihitung sampai dengan bulan Desember atau bulan N ya. Nah, langkah pertama kita sudah mendapatkan nilai RPD kumulatif sampai bulan ke N dan juga realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan N. Selanjutnya kita langsung menghitung nilai tingkat konsistensi per bulan ya, konsistensi per bulan. Nah, formulanya seperti ini ya. Ini sampelnya di bulan Januari. Jadi, formulanya seperti ini ya. RPD kumulatif bulan N, bulan Januari, dikurangi nilai mutlak pengurangan dari RPD kumulatif dikurangi realisasi anggaran kumulatif.
kemudian dibagi dengan RPD kumulatif, ya, dikalikan dengan 100%. Nah, di sini RPD kumulatif 1 ya, ini bulan Januari, dikurangi nilai mutlak RPD kumulatif Januari, dikurangi realisasi anggaran kumulatif Januari, dibagi dengan RPD kumulatif bulan Januari. Nah, simpelnya seperti ini ya. Di sini nilai RPD kumulatif bulan Januari adalah 10 miliar, dikurangi dengan nilai mutlak RPD kumulatif bulan Januari, dikurangi realisasi anggaran bulan Januari, dibagi dengan RPD kumulatif bulan Januari, ya, seperti ini ya. 10M dikurangi 10M dikurangi 2,3M dibagi dengan 10M. Nanti dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 22,43%. Ini adalah tingkat konsistensi bulan Januari. Ya, tingkat konsistensi bulan Januari. Nah, nanti kita hitung dengan formula ini dari bulan Januari sampai dengan bulan N, ya. Kalau contohnya di sini sampai dengan bulan Desember, ya. Nah, saya ulang lagi. Yang pertama kita mencari dulu nilai RPD kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan N. Kemudian mencari realisasi anggaran kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan N. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mencari konsistensi per bulan, ya, dengan formula ini. Nanti kita akan mendapatkan nilai konsistensi per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan N. Jadi nilai RPD akhir yaitu rata-rata dari tingkat konsistensi RPD per bulan, ya, rata-rata ya. Jadi kalau misalkan di sini contohnya adalah Januari sampai dengan bulan Desember, maka nilai RPD akhir itu adalah penjumlahan dari tingkat konsistensi RPD per bulan, ini ya, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah bulannya atau jumlah N ya, jumlah bulannya atau N ya, 12, sehingga nilainya adalah 76,17%. Nah, nilai ini nanti yang akan muncul di halaman depan dashboard, yaitu nilai konsistensi RPD akhir. Nah, seperti yang Bapak tahu, di halaman depan dashboard itu ada dua macam nilai konsistensi RPD ya, ada RPD awal dan juga RPD akhir. Nah, untuk RPD akhir itu kita menggunakan DIPA terakhir, dan untuk RPD awal kita menggunakan DIPA awal ya. Ya, di sini tinggal membedakan antara nilai RPD di sini ya. Kalau misalkan di sini RPD akhir, berarti nilai angka rupiah yang dimasukkan di sini adalah nilai dari DIPA terakhir. Kalau RPD awal berarti ini menggunakan nilai uang DIPA awal. Ini tuh. Itu kita lihat dari formula PMK 214. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung nilai RPD Satker Bapak Ibu yang ada pada aplikasi Smart secara real ya, secara real time gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada salah satu Satker, nilai konsistensi RPD akhirnya adalah 98,15%. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai 98,15% ini dari data-data yang ada pada aplikasi Smart ini? Ya, kita langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu buka menu monitoring ya, rencana penarikan dana revisi ya, karena kita akan mencoba menghitung nilai konsistensi rencana penarikan dana revisi. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai RPD dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, kemudian realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, sebagai catatan di sini kita ada di bulan Juli ya, di bulan Juli, sehingga nanti nilai N yang tadinya dicontoh sebelumnya adalah 12 ya, N-nya 12, akan tapi ketika kita menghitung sekarang masih di bulan Juli, maka N-nya adalah
7, yaitu bulan Juli ya, bulan ke-7, N-nya hanya 7. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu tentunya membuat Excel ya. Kita buka Excel. Kita buka halaman kosong Excel ya, kita perbesar. Kita kasih judul. Kita bikin huruf besar ya. Menghitung nilai konsistensi RPD akhir. Nah, datanya coba kita salin ya. Ini Januari sampai dengan bulan, kita copy semua ya, biar gampang. Kita blok, kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, sementara untuk ini kita hapus dulu. Nah, di sini ya. Karena kita masih di bulan Juli, berarti nilai RPD yang dihitung adalah nilai RPD sampai dengan bulan Juli. Bulan Agustus sampai dengan Desember kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian formatnya ya kita rubah menjadi angka. Format number ya, angka, biar lebih mudah. Kita kasih koma. Oke, nah seperti ini. Supaya gampang, nah karena di sini mendatar ya, sebenarnya kita butuh data yang vertikal. Ya mau tidak mau kita harus menulis ulang ya, seperti ini ya. Januari, di sini bulan, kita buat kolom seperti ini, bulan, kemudian RPD, kemudian di sini RPD kumulatif, kemudian di sini realisasi anggaran, di sini realisasi anggaran kumulatif ya, seperti ini. Kita kasih bulan, April, Mei, Juni, Juli. Nah, RPD-nya kita masukkan ya. RPD Januari kita copy, kita paste. Februari kita copy, kita paste. RPD Maret kita copy, kita paste. RPD April kita copy, kita paste. RPD Mei kita copy, kita paste. RPD Juni kita copy, kita paste. RPD Juli kita copy, kita paste. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian realisasi anggaran ya, bulan Januari kita copy, kita paste. Februari kita copy, kita paste. Maret realisasi anggaran kita copy, kita paste. April. Nah, ini bagi teman-teman yang penasaran ya cara menghitung nilai RPD, menghitung nilai konsistensi RPD akhir atau awal. Nah, seperti ini ya. Kemudian sesuai dengan PMK ini, langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung RPD kumulatif ya. Kita hitung RPD kumulatif. Excel-nya coba kita formulasikan ya. Sama dengan ini. Nah, kita hitung RPD kumulatif dengan formula Excel ya. Sama dengan buka kurung nilai ini nilai RPD kumulatif Januari ditambah dengan Februari seperti ini. Nah, kita enter, kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini ya.
Oke, kita dapatkan nilai RPD kumulatif bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Selanjutnya untuk realisasi anggaran kumulatif sama dengan langsung nilai RA ini, enter. Kemudian RA kumulatif di bulan Februari sama dengan pakai formula ya, yaitu E9, yaitu realisasi anggaran Januari ditambahkan dengan realisasi anggaran di bulan Februari. Enter seperti ini ya. Nanti ini langsung ditarik ke bawah nih. Ada titik kecil di sini, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan RPD kumulatif dan juga realisasi anggaran kumulatif. Kita kasih warna ya mungkin ya biar jelas. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tingkat konsistensi per bulan ya, tingkat konsistensi per bulan. Di sini konsistensi per bulan ya. Nilai konsistensi per bulan kita kasih warna merah gitu ya. Jangan yang hijau. Konsistensi per bulan ini. Nah, formulanya adalah kita lihat ya. RPD kumulatif N ya, RPD kumulatif N. Nah, di sini RPD kumulatif N itu Januari. Ini dikurangi ya, mutlak dikurangi nilai mutlak yaitu ABS. ABS RPD kumulatif N dikurangi realisasi anggaran N. Ini RPD kumulatif N Januari dikurangi realisasi anggaran kumulatif N Januari ya. Ini dibagi RPD kumulatif N ya, Januari ini. Nah, supaya rapi kita kasih tambahan ini ya, tutup kurung ya. Seperti ini. Nah, kemudian dikali dengan 100. Ini ya. Kita enter bisa nggak? Nah, dapat nilainya ya. Alhamdulillah ya, dapat nilainya. Jadi formulanya seperti ini, Pak. Saya perbesar biar ini ya, bisa di copy nanti. Nah, saya jelaskan ya. C9 ini adalah RPD kumulatif bulan Januari, C9. Kemudian dikurangi nilai mutlak RPD kumulatif bulan Januari yaitu C9 dikurangi realisasi anggaran kumulatif bulan Januari ini ya, dibagi dengan RPD kumulatif bulan Januari ini dikali dengan 100. Nah, di sini nilainya adalah 99,9. Nah, ini nanti kita salin ya. Formulanya kita salin dari baris ke-9 sampai dengan baris ke-15. Kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat nilai konsistensi per bulan ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, sekarang kita hitung nilai RPD akhir sama dengan, kita kasih warna ya, warna merah, warna kuning aja, oranye.
Nah, nilai RPD akhir sama dengan rata-rata dari average dari konsistensi per bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, kita tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 98,15. Coba kita cek di aplikasi, ya, di dashboard ya. Nah, 98,15 ya. Jadi begitulah cara menghitung nilai RPD akhir yang muncul di dashboard Satker di aplikasi Smart Kementerian Keuangan. Ya, pertama kita kita cari dulu RPD kumulatif Januari sampai dengan bulan N, realisasi anggaran kumulatif dari Januari sampai bulan N, kemudian konsistensi per bulan Januari sampai dengan bulan N, nah kemudian dirata-ratakan sehingga kita mendapatkan nilai RPD akhir ini ya. Nah, mungkin cukup sekian tata cara perhitungan konsistensi RPD akhir. Kedepannya atau di video selanjutnya saya akan membuat tata cara perhitungan nilai capaian keluar kegiatan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa klik like and subscribe agar bisa mengikuti tutorial selanjutnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.